Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmini Ailadat dari kelas Kimia A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori ikatan valensi. Baik, saya akan menjelaskan pada subbab 6.1 yaitu bilangan koordinasi, struktur kompleks, dan hibridisasi. Teori ikatan valensi ini dikembangkan oleh Linus Pauling sekitar tahun 1930. Berdasarkan teori ini, senyawa koordinasi dianggap terbentuk dari reaksi antara asam Lewis atau atom pusat dengan basa-basa Lewis atau ligan-ligan melalui ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal pada subbab 6.2 yaitu Ag Br PPH3 2 kali. Konfigurasi elektronnya yaitu ion Ag+ dalam keadaan dasar. Konfigurasinya yaitu plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2. Ion Ag+ dihibridisasi. Konfigurasinya yaitu plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2. Untuk 5S dengan 5P yaitu dia terhibridisasi sp2. Untuk ion Ag+ dalam Ag Br PPH3 2 kali, konfigurasinya terisi penuh. Untuk di sini terbentuk 3 pasangan elektron bebas dari 1 ligan Br- dan 2 ligan PPH3. Nah, untuk itu dia bersifat diamagnetik karena semua elektronnya memiliki pasangan. Lanjut untuk contoh berikut yaitu NiCl4 2-. Konfigurasi elektronnya yaitu ion Ni2+ dalam keadaan dasar. Airnya yaitu di 3D 2 plus 1/2 min 1/2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 plus 1/2. Ion Ni2+ dihibridisasi. Airnya yaitu plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 plus 1/2. Di sini elektronnya tidak terisi penuh. Nah, untuk 4S dan 4P dia dihibridisasi sp3. Ion Ni2+ dalam NiCl4 2-. Airnya yaitu 2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 plus 1/2. Untuk 4S dan 4P terbentuk 4 pasangan elektron bebas dari 4 ligan Cl-. Di sini dia bersifat paramagnetik karena ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Lanjut pada contoh soal untuk subbab 6.3. Contoh soal yang pertama yaitu NiCN4 kali 2-. Konfigurasi elektronnya yaitu ion Ni2+ dalam keadaan dasar. Airnya itu di 3D plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 plus 1/2. Ion Ni2+ eksitasi. Airnya yaitu plus 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2
plus seperdua minus seperdua plus seperdua minus seperdua. Di ion Ni2+ dihibridisasi airnya yaitu plus seperdua minus seperdua plus seperdua minus seperdua plus seperdua minus seperdua plus seperdua minus seperdua. Di sini dia tidak terisi penuh. Nah, untuk di 3D dari sini dan 4P dia dihibridisasi DsP2. Ion Ni2+ dalam NiCN4 4 kali 2- airnya yaitu plus seperdua minus seperdua plus seperdua minus seperdua plus seperdua minus seperdua plus seperdua minus seperdua. Untuk AS dan P nya juga dia plus seperdua minus seperdua plus seperdua minus seperdua plus seperdua minus seperdua plus seperdua minus seperdua. Di sini dia terisi penuh sehingga terbentuk 4 pasangan elektron bebas dari 4 ligan Cn-. Di sini dia bersifat diamagnetik karena semua elektronnya memiliki pasangan. Lanjut untuk contoh kedua yaitu FeNH3 6 kali 3+. Untuk konfigurasi elektronnya yaitu ion Fe3+ dalam keadaan dasar, airnya yaitu di 3D plus seperdua plus seperdua plus seperdua plus seperdua plus seperdua. Ion Fe3 dieksitasi airnya yaitu plus seperdua minus seperdua plus seperdua minus seperdua plus seperdua. Ion Fe3+ dihibridisasi airnya yaitu plus seperdua minus seperdua plus seperdua minus seperdua plus seperdua. Di sini dia elektronnya tidak terisi penuh. Nah, dari sini di 3D dengan 4P ini dia terhibridisasi D2sp3. Ion Fe3+ dalam FeNH3 6 3+, airnya yaitu plus seperdua minus seperdua plus seperdua minus seperdua plus seperdua. Untuk plus seperdua minus seperdua 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 plus seperdua minus seperdua. Di sini dia terbentuk 6 pasangan elektron bebas dari 6 ligan NH3 sehingga dia bersifat paramagnetik karena ada satu elektron yang tidak memiliki pasangan. Lanjut untuk subbab 6.4 yaitu kompleks dengan orbital dalam kompleks dengan orbital luas. Seperti diuraikan di muka bahwa pada pembentukan kompleks CO F6 3- dan FeCl6 3- terjadi hibridisasi sp3d2. Sedangkan pada pembentukan kompleks CONH3 6 kali 3+ dan FeCN6 6 kali 3- terjadi hibridisasi D2sp3. Hibridisasi sp3d2 menggunakan 2 orbital 4d, sedangkan hibridisasi D2sp3 menggunakan 2 orbital 3d. Urutan orbital 4d adalah setelah atau di luar dari orbital 3d sehingga kompleks COF6 3- dan FeCl6 3- disebut kompleks dengan orbital luar atau outer orbital kompleks, sedangkan kompleks CONH3 6 kali 3+ dan FeCN 6 kali 3+ disebut kompleks dengan orbital dalam atau disebut inner orbital kompleks.
Lanjut pada contoh soal subbab 6.5. Contoh soal yang pertama yaitu VNH3 6 kali 3 plus. Konfigurasi elektronnya yaitu ion V3 plus dalam keadaan dasar, airnya yaitu I3D plus 1/2 plus 1/2. Ion V3 plus dihibridisasi, airnya yaitu plus 1/2 plus 1/2. Di sini dia elektronnya tidak terisi penuh. Nah, di 3D dan 4P dia terhibridisasi D2sp3. Ion V3 plus dalam VNH3 6 kali 3 plus, airnya yaitu plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2 minus 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 1/2. Sehingga di sini terbentuk 6 pasangan elektron bebas dari 6 ligan NH3. Sehingga dia bersifat paramagnetik karena ada 2 elektron yang tidak memiliki pasangan. Pada contoh soal kedua yaitu Cn 6 kali 3 min. Untuk konfigurasi elektronnya yaitu ion Cr3 plus dalam keadaan dasar, airnya yaitu di 3D plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2. Ion Cr3 plus dihibridisasi, airnya yaitu plus 1/2 plus 1/2. Di sini dia elektronnya tidak terisi penuh. Nah, dari sini ada 3D 4S dan 4P dia terhibridisasi D2sp3. Ion Cr3 plus dalam Cn 6 kali 3 min, airnya yaitu plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2. Di sini plus 1/2 minus 1/2 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 plus 1/2 minus 1/2. Sehingga dia terbentuk 6 pasangan elektron bebas dari 6 ligan Cn-. Di sini dia bersifat paramagnetik karena ada 3 elektron yang tidak memiliki pasangan. Lanjut pada subbab 6.6 yaitu prinsip keelektronetralan dan ikatan balik. Berdasarkan teori ikatan valensi, pada pembentukan kompleks terjadi donasi pasangan elektron dari ligan-ligan ke atom pusat. Ditinjau dari konsep muatan formal, donasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya penimbunan muatan negatif pada atom pusat yang dapat mengakibatkan kompleks menjadi tidak stabil. Misalnya pada reaksi pembentukan ion kompleks COL6 2+ dengan L merupakan ligan netral. Lanjut pada subbab 6.7 yaitu sifat magnetik senyawa kompleks. Apabila ada 2 elektron berpasangan, maka satu elektron mengorbit inti atom seperti pada gambar 6.9 bagian A. Sedangkan elektron yang lain mengorbit inti atom seperti pada gambar 6.9 bagian B. Momen magnetik yang dihasilkan adalah sama besar tetapi berlawanan arah. Akibatnya, 2 elektron yang berpasangan ini memiliki momen magnetik total yang harganya 0. Lanjut pada subbab 6.8 yaitu kelemahan teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi memiliki beberapa kelemahan yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan gejala perubahan kemagnetan senyawa kompleks karena perubahan temperatur. Yang kedua yaitu tidak dapat menjelaskan warna atau spektra senyawa kompleks. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat menjelaskan kestabilan senyawa kompleks.
Lanjut pada rangkuman, salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan pembentukan ikatan, struktur, dan kemagnetan senyawa koordinasi adalah teori ikatan valensi. Berdasarkan teori ini, pembentukan senyawa kompleks atau kompleks melibatkan reaksi antara asam Lewis atau atom pusat dengan basa Lewis atau ligan-ligan. Ikatan yang terjadi antara atom pusat dan ligan-ligan adalah ikatan kovalen koordinasi. Dalam berikatan dengan ligan-ligan, atom pusat menggunakan orbital-orbital hibrida yang diperoleh dari proses hibridisasi. Pembentukan kompleks dengan struktur linear dijelaskan berdasarkan hibridisasi sp dengan struktur trigonal planar dijelaskan berdasarkan hibridisasi sp2. Struktur tetrahedral berdasarkan hibridisasi sp3. Struktur bujur sangkar berdasarkan hibridisasi dsp2. Struktur trigonal bipiramida berdasarkan hibridisasi dsp3 atau sp3d. Struktur oktahedral berdasarkan hibridisasi d2 sp3 atau sp3d2. Pembentukan kompleks ada yang melibatkan proses eksitasi elektron. Lanjut pada latihan soal yang pertama, yaitu ion kompleks dengan bentuk oktahedral di bawah yang pembentukannya melibatkan hibridisasi sp3d2 adalah, di sini jawabannya yaitu D, COF6 3-. Untuk pembahasannya, berdasarkan asas energetika, tingkat energi dari kompleks COF6 3- adalah paling rendah apabila 6 ligan tersebut posisinya sejauh mungkin, yaitu terletak pada pojok-pojok oktahedral, sehingga kompleks COF6 3- memiliki struktur oktahedral. Di samping itu, ion COF6 3- bersifat paramagnetik yang kemagnetikannya setara dengan adanya 4 elektron tidak berpasangan. Oleh karena itu, untuk pembentukan kompleks ini melibatkan hibridisasi sp3d2. Untuk nomor 2, ion kompleks berikut yang pembentukannya melibatkan hibridisasi dsp2 adalah, untuk jawabannya yaitu A, NiCN 4 kali 2- atau bujur sangkar. Pembahasannya, berdasarkan asas energetika, tolakan antara 4 ligan Cn- adalah minimal apabila 4 ligan tersebut terletak pada pojok-pojok tetrahedral. Fakta eksperimen menunjukkan bahwa ion NiCN 4 kali 2- memiliki struktur bujur sangkar, bukan tetrahedral. Hal ini disebabkan oleh adanya penstabilan kompleks akibat terbentuknya ikatan balik. Fakta eksperimen lainnya adalah ion NiCN 4 kali 2- bersifat diamagnetik. Oleh karena itu, pembentukan kompleks ini melibatkan hibridisasi dsp2. Nomor 3, ion kompleks dengan struktur oktahedral di bawah yang pembentukannya melibatkan hibridisasi d2 sp3 adalah, untuk jawabannya yaitu bagian B, FeCN 6 kali 3-. Pembahasannya, berdasarkan asas energetika, tingkat energi dari kompleks FeCN 6 kali 3- adalah paling rendah apabila tolakan antara 6 ligan Cn- minimal. Hal ini terjadi apabila 6 ligan tersebut posisinya sejauh mungkin, yaitu terletak di pojok-pojok oktahedral, sehingga kompleks FeCN 6 kali 3- memiliki struktur oktahedral. Di samping itu, ion FeCN 6 kali 3- bersifat paramagnetik yang kemagnetikannya setara dengan adanya sebuah elektron tidak berpasangan. Oleh karena itu, pembentukan kompleks ini melibatkan hibridisasi d2 sp3. Lanjut di soal nomor 4 dan 5. Di sini untuk pembahasan soal nomor 4 dan nomor 5 saya gabungkan.
Yang soal nomor 5 yaitu ion kompleks berikut yang pembentukannya melibatkan hibridisasi sp3 adalah, jawabannya yaitu NiCl4 2-. Untuk soal nomor 5, ion kompleks pada soal di atas yang bersifat paramagnetik adalah, jawabannya pun sama dengan nomor 4 yaitu NiCl4 2-. Untuk pembahasan nomor 4 dan nomor 5, berdasarkan asas energetika, tingkat energi dari kompleks NiCl4 2- adalah paling rendah apabila tolakan 4 ligan Cl- minimal. Hal ini terjadi apabila 4 ligan tersebut posisinya sejauh mungkin, yaitu terletak di pojok-pojok tetrahedral, sehingga kompleks NiCl4 2- memiliki struktur tetrahedral. Di samping itu, ion NiCl4 2- bersifat paramagnetik yang kemagnetikannya setara dengan adanya 2 elektron yang tidak berpasangan. Oleh karena itu, pembentukan kompleks ini melibatkan hibridisasi sp3. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.